Kali ini saya akan membagikan video tentang sistem manajemen K3 atau SMK 3. Nah, mari kita lanjut ke pengertian SMK K3. Sistem manajemen K3 atau biasa disingkat SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang efisien, aman, dan produktif. Oke. Selanjutnya, SMK K3 memiliki tujuannya antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke. Selanjutnya, prinsip sistem manajemen K3. Prinsip sistem manajemen K3 memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada penetapan kebijakan. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada pelaksanaan rencana K3. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kelima ada penilaian dan peningkatan kinerja SMK K3. Untuk penetapan kebijakan K3, penetapan kebijakan K3 sendiri memiliki isi kebijakan. Yang pertama ada kebijakan K3 terdiri dari visi, tujuan perusahaan. Dua, ada komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan. Yang ketiga ada kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Selanjutnya ada perencanaan. Dalam sistem manajemen K3 sendiri memiliki perencanaan. Yang pertama ada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang ketiga ada sumber daya yang dimiliki. Dalam perencanaan memiliki isi perencanaan. Apa saja isi dari perencanaan? Nah, isi dari perencanaan ada 1. Tujuan dan sasaran. 2. Skala prioritas. Yang ketiga ada upaya pengendalian bahaya. Yang keempat ada penetapan sumber daya. Yang kelima ada jangka waktu pelaksanaan. Yang keenam ada indikator pencapaian. Yang ketujuh ada sistem pertanggungjawaban. Nah, itu ada 7 isi perencanaan K3. Oke, selanjutnya ke penerapan. Dalam sistem manajemen K3 memiliki beberapa penerapan. Yang pertama ada pengendalian. Yang kedua ada perancangan dan rekayasa. Yang ketiga ada prosedur dan instruksi kerja. Yang keempat ada penyerahan sebagian kerja. Yang kelima ada pengadaan barang dan jasa di industri. Yang keenam ada penanganan keadaan darurat industri. Yang ketujuh ada penanganan bencana pada industri. Nah, setelah itu ada rencana pemulihan. Oke. Selanjutnya ada kriteria penerapan. Nah, dalam melakukan penerapan ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Yang pertama ada pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua ada strategi pendokumentasian. Yang ketiga ada peninjauan ulang dan kontrak. Yang selanjutnya ada pengendalian dokumen, pembelian, keamanan bekerja, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, audit sistem manajemen K3, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan.
itu ada kriteria yang harus dicermati dalam penerapan sistem manajemen K3. Oke, selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Dalam pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK K3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, sumber daya manusia yang kompeten ini biasanya orang-orang khusus yang diberi kepercayaan oleh sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya ada peninjauan dan peningkatan kinerja. Peninjauan dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK K3. Kemudian peninjauan juga dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf. Sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.